I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, selama pembelajaran daring ini jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 5. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan dari Association Southeast of Asian Nations. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. ASEAN sendiri berdiri pada tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, ASEAN dipelopori oleh 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN. 5 negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, Thailand yang diwakili oleh Tanat Khoman, Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos. Nah, anak-anak, jika pada pembelajaran 1 kemarin kita sudah mempelajari letak geografis dan kondisi alam negara Malaysia dan Singapura, pada pembelajaran 5 ini kita akan mempelajari letak geografis dan kondisi alam negara Laos dan negara Kamboja. Laos adalah negara penggunungan. Sebagian besar penduduk di Laos bermata pencaharian sebagai petani. Secara keseluruhan, wilayah Laos luasnya mencapai 236.800 km persegi. Nah, negara Laos ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai wilayah laut, anak-anak. Secara astronomis, negara ini terletak antara 14 derajat lintas utara, 22 derajat lintang utara, dan antara 100 derajat bujur timur sampai dengan 103 derajat bujur timur. Secara geografis, wilayah Laos berbatasan dengan wilayah berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja, dan sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Laos juga memiliki banyak sungai-sungai yang menjadi sumber air untuk pertanian yang ada di negara Laos. Sungai-sungai tersebut antara lain ada Sungai Mekong, Sungai Sedone, Sungai Banghyang, Sungai Chadin, Sungai Ngum, dan Sungai O. Sungai Mekong melintasi hampir di seluruh perbatasan antara Laos dan Thailand. Sungai Mekong yang panjangnya mencapai 4.184 km adalah sungai terpanjang yang ada di Asia Tenggara. Negara Kamboja. Kamboja termasuk negara-negara Indochina. Luas wilayah Kamboja secara keseluruhan mencapai 181.035 km persegi. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, luas Kamboja kira-kira hanya seluas Pulau Sulawesi. Secara astronomis, Kamboja terletak antara 10 derajat lintang utara sampai dengan 14 derajat lintang utara, dan antara 104 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis,
Batas-batas wilayah Kamboja adalah sebelah utara berbatasan dengan negara Laos, sebelah selatan dan sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah barat dan sebelah timur berbatasan dengan Thailand, sebelah barat daya berbatasan dengan Teluk Siam. Puncak tertinggi yang ada di negara Kamboja adalah Gunung Prum Aural di Pegunungan Kardamon. Gunung tersebut mempunyai ketinggian sekitar 1771 meter di atas permukaan laut. Nah, Kamboja juga memiliki sungai-sungai besar sebagai sumber air yang ada di negaranya. Sungai-sungai tersebut antara lain ada Sungai Mekong, Sungai Sekong, Sungai Sen, Sungai Kong, Sungai Kirit, dan Sungai Stone. Nah, anak-anak, itulah penjelasan singkat gambaran letak geografis dan kondisi alam negara Laos dan negara Kamboja yang ternyata luasnya tidak ada setengah dari negara kita tercinta Indonesia. Maka dari itu, kita harus bersyukur karena kita dilahirkan di negara tercinta Indonesia ini yang sangat subur dan sangat kaya akan budaya. Sebagai anak bangsa, kita harus melestarikan budaya-budaya negara Indonesia dan tetap mencintai produk dalam negeri. Nah, sebagai latihan soal, kalian buka LKS halaman 30 dan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design.